Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Ibu Maulida SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Rahmatillah dengan NIM 2107407, kemudian rekan saya yang bernama Putri Romito Siregar dengan NIM 210740008, lalu ada Dea Rizky dengan NIM 210740011, dan yang terakhir ada Siti Isnaini Husna dengan NIM 210740019. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, media penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta sebagai media pemersatu suku, budaya, dan bahasa yang ada di Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928, di mana kutipannya dalam Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dea Rizky. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmatillah selaku moderator. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Jadi teman-teman, selain dari bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara, kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari penjelasan tersebut jelas bahwasannya bahasa negara adalah bahasa yang secara hukum diakui sebagai bahasa identitas suatu negara. Bukan hanya itu, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, kemudian antar daerah, dan antar budaya. Nah, dengan demikian akan menyadarkan kita bahwasannya dengan adanya bahasa negara, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial, kemudian budaya, dan bahasa satu sama lain. Baik, yang selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, bahasa Indonesia sebagai bias menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Kemudian, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Isnaini Husna. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Untuk kemungkinan pembangunan nasional ini menyebarluaskan IPTEK untuk pemanfaatannya kepada perancangan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ada sejarah bangsa Indonesia yang telah
menetapkan bahasa Indonesia dalam 2 kedudukan penting. Nah, adapun kedudukannya yang dimaksud penting itu seperti bahasa nasional dan bahasa negara, yang dimana bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada zaman saat ini. Nah, dalam perkembangan ini telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai jati bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Nah, dan ada juga berbeda-beda latar belakang seperti budaya, agama, dan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di sini juga ada bahasa Indonesia dipakai sebagai pengantar dan menyampaikan pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Nah, yang dimaksud di sini pada kalangan dan tingkat pendidikan itu seperti tingkat pendidikannya seperti jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, ada pula sebagai kalangan di masyarakat biasa. Itu biasanya untuk alat pengantarnya di dalam kalangan masyarakat dan kalangan pendidikan jenjang SMA dan SD, dan pokoknya di ilmu pengetahuannya di pendidikan gitu. Nah, itu semua jenjang pendidikan juga menyampaikan tentang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Karena apa? Karena bahasa Indonesia jelas mempunyai peran penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyebaran dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada bahasa sebagai bahasa dalam pembangunan. Nah, apa sih itu bahasa sebagai bahasa dalam pembangunan? Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia pada saat ini. Nah, bahasa yang digunakan hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia ini. Nah, di sini ada bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ada juga berbangsa dan bernegara dalam berkomunikasi pada kegiatan dalam bermasyarakat yang manfaat. Di samping dalam bahasa daerah. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional ini sangat strategis. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri karena pembangunan nasional ini dilakukan oleh negara ini. Karena dilakukannya dengan acuan dari bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Nah, sehingga tidak ada terjadinya perpecahan antara perbedaan bahasa Indonesia dan alat komunikasi tersebut. Lalu, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Putri Rometu Siregar. Nah, untuk nomor selanjutnya itu nomor terakhir ada bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi, dan berbicara di depan umum. Ragam pemakaian bahasa seperti kata baku tercipta karena dalam konteks komunikasi, penutur akan mempertimbangkan lawan bicara, isi pembicaraan, dan kondisi pembicaraan. Sebab itulah kata baku digunakan sebagai acuan resmi dalam kaidah bahasa agar masyarakat memiliki rujukan ragam bahasa yang sama. Fungsi dari bahasa baku adalah pemersatu sosial budaya dan bahasa, penambah kepribadian bersuara dan komunikasi, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual, penanda acuan ilmiah, dan tulisan ilmiah. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami paparkan dalam video kali ini. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.